Langsung saja pemirsa, kita akan melihat seperti apa bagaimana pelaku usaha membaca situasi ekonomi saat ini, benarkah ruang fiskal pemerintah dan dunia usaha sama-sama sedang terjepit? Kita akan langsung membahasnya dan telah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual Nur Jaman, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Apindo DKI Jakarta. Ya Pak Nur Jaman, selamat pagi. Selamat pagi Mas, salam sehat untuk kita semua. Ya, bagaimana Pak? Dunia usaha juga sehat nggak Pak kabarnya? Karena kan disampaikan inflasi ini masih terkendali Pak, tapi bisa dikatakan pun PDB akan dirilis hari ini dan dipastikan katanya masih akan terjaga di atas 5%. Apakah dunia usaha dan juga Ya, lapangan benar-benar ekspansif atau sebetulnya tertekan Pak? begini, kalau saya melihat atau menganalisis seperti gini. Kalau kita berbicara PDB akan dirilis besok, tapi kan kita tidak bisa dulu berbicara eh, berapa banyak karena kita belum tahu seberapa besar hasil rilis dari BPS terkait dengan PDB terutama DKI Jakarta. Kita belum bisa membaca seperti apa hasilnya gitu kan, karena kecuali mungkin kalau lusa atau besok bisa setelah rilis PDB-nya ya seperti apa potret kita disandingkan dengan kondisi real di lapangan terkait kondisi ekonomi saat ini. Namun demikian ya kami juga terkait dengan hal tersebut kita mesti melihat kepada beberapa kemungkinan ya. Beberapa kemungkinan, apakah kemungkinan pertama itu selaras, seimbang antara PDB yang akan rilis besok dengan kondisi-kondisi real kita. Yang kondisi real saat ini jelas ekonomi kita kan secara global juga sekarang tertekan, bahkan terjepit, ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja, dunia usaha makin sulit untuk mempertahankan, jangan untuk berekspansi, untuk mempertahankan sebesar apa juga sudah sulit gitu kan. Nah ini yang mesti disikapi oleh kita semuanya, sehingga perlu polisi-polisi apa ke depan kalau kita sudah membaca bagaimana situasi ekonomi ke depan sejalan dengan kondisi situasi yang tidak menentu secara global, akibatnya berdampak juga kepada situasi kita yang tidak nyaman lah kondisi-kondisi kita. Nah, apalagi kondisi-kondisi itu kita banyaknya ketergantungan, secara juga ketergantungan. Kita ketergantungan kepada impor bahan baku, kita tergantung kepada impor minyak yang akan berdampak terhadap biaya kita yang lebih tinggi. Kalau biaya lebih tinggi kan akibatnya apa? Kan itu loh. Sehingga kita tidak mungkin bisa mempertahankan lebih lama lagi. Kekhawatiran kita ya secara pesimisnya, pertama kita mesti pesimis dulu. Pesimis kita apa dengan kondisi saat ini? Perang silih berkecambuk, lalu minyak minyak selalu tertekan sebegini rupa, lalu dolar rupiah kita kapan kita akan bisa menguat? Selama ini malah yang menguat dolar terus gitu kan. Dan itulah karena kita ketergantungan kepada yang lain, kita ketergantungan kepada impor, kita tergantungan kepada minyak dunia, kita tergantungan kepada nilai tukar orang lain. Akhirnya kita juga seperti ini kondisinya. Nah itu mau tidak mau, suka tidak suka memang harus dijalanin karena sudah seperti ini. Nah walaupun demikian ya kita sangat berharap banyak kepada pemerintah bagaimana menginisiasi hal ini agar kita tidak selalu ada di himpitan seperti ini. Nah akhirnya yang akan kita lakukan adalah efisiensi di berbagai hal, gitu kan. Nah ini yang kita sangat sangat riskan sekali ke depan, bagaimana kita mampu mempertahankan agar kita tidak terlalu terombang-ambing. Nah kita juga paham, kita juga memahami, kita juga meyakinkan bahwa kondisi real saat ini sudah bukan rahasia umum lagi ya. Itu karena
kondisi udah beberapa tahun ke belakang tidak sejalan dengan apa yang kita harapkan. Baik. Walaupun di sisi lain tadi Pak Purbo menyampaikan bahwa kita happy, ya kita harus happy. Kalau nggak happy juga nggak apa, mau sakit maupun juga kita harus happy lah ya. Kalau nggak happy juga gitu. Ya kondisi-kondisi yang kita harus jalani. Cuman bagaimana mensiasati ini, menyikapi ini. Tapi kan kami tidak bisa berjalan sendiri. Harus semua stakeholder, semua pemangku kepentingan juga harus benar-benar aware terhadap kondisi-kondisi real kami di lapangan, gitu kan. Itu. Iya, Pak Nurjaman, mungkin bisa diperjelas Pak kondisi di lapangan seperti apa? Tadi kan Anda mengatakan berarti secara tidak langsung dunia usaha sedang masanya tidak bisa ekspansif, Pak, lagi bertahan. Wait and see menunggu kondisi seperti apa, bisa digambarkan mungkin daya belinya seperti apa dari masyarakat. Lalu juga terkait dengan para pelaku usaha dan karyawan-karyawannya, apakah memang ada sejumlah sektor-sektor yang paling terdampak dan terpaksa melakukan PHK, Pak? Itu sudah terjadi PHK itu sudah berjalan, walaupun memang tidak terbuka ya, kita tidak terbuka bahwa kami di mana terjadi. Dan ini fakta, kami tidak sudah melakukan efisiensi di berbagai hal. Nah, efisiensi sebelum kami melakukan efisiensi di sumber daya manusia, kita melakukan efisiensi di berbagai di variabel lain yang merupakan variabel yang variabel cost yang kita diefisiensikan. Nah, namun demikian itu kan sudah terjadi efisiensi di variabel yang lain, itu sudah berjalan sedemikian rupa. Nah, sekarang ini efisiensi di yang hal lain sudah dijalankan, masih kondisi seperti ini, sedangkan kami perlu mempertahankan dunia usaha, kami perlu mempertahankan lapangan usaha sehingga ada kelangsungan bekerja. Nah, ini harus apa lagi yang kita lakukan? Nah, ke depan mau tidak mau kita harus juga melakukan efisiensi di bidang sumber daya manusia. Nah, ini yang bagaimana kita galang bersama, sehingga yang kemarin Pak Prabowo pada peringatan May Day meluncurkan, kita perlu ada mitigasi pemutusan hubungan kerja. Ini kan salah satu tanda bahwa kondisi kita nggak bagus di sisi dalam ketenaga kerjaan, gitu loh. Perlu apa di sini? Nah, itu perlu adanya kami menyikapinya secara positif, walaupun itu akan diluncurkan atau dibentuk oleh pemerintah terkait dengan tim mitigasi PHK. Nah, tujuannya mesti jelas dulu. Nah, ini saya pikir punya harapan agar tidak terjadi, atau agar seperti apa pemerintah melakukan agar tidak terjadi PHK. Baik. Nah, apakah harus perusahaan harus memaksakan PHK atau tidak boleh PHK? Tapi ada hal-hal lain yang mesti dihadirkan oleh negara terhadap korporat-korporat yang cenderung untuk melakukan hal tersebut. Karena kondisi-kondisi saat ini juga yang sangat tidak memungkinkan. Harapan pemerintah itu akan mencapai pertumbuhan ekonomi sampai 8%. Ini kami lah agak pesimis untuk segera dapat mencapai keluncuran tersebut, karena sampai di tahun pertama ini kita belum bergerak, belum sampai ke bulan Agustus sampai ke 6%, kan baru di 5,12. Itu pun tidak semua sektor memenuhi syarat tersebut, gitu kan. Kenapa demikian? Kalau harga bahan baku kita tinggi atau kita mengarah kepada impor terus menerus, dolar kita terus menguat, sedangkan rupiah terus melemah, apa yang akan terjadi? Harga bahan baku pun naik, harga bahan pembantu juga naik, maka cost produk pun akan tinggi, diimbangi dengan labor cost juga tinggi. Nah, kalau itu dikawinkan kedua variabel tersebut, maka akan menimbulkan HPP kita tinggi. Harga pokok penjualan kita tinggi, maka akan terjadi apa? Daya beli masyarakat berkurang. Kalau daya beli masyarakat berkurang, maka jelas kami juga akan mengurangi produksi. Disitulah akan terjadi penurunan produktivitas. Kalau produktivitas menurun, maka ekonomi juga akan menurun, kan gitu. Kenapa? Karena menurut sependek pengetahuan saya,
pertumbuhan ekonomi itu ditopang oleh produktivitas. Kalau nggak ada produktivitas, nggak bisa tumbuh, nggak bisa berkembang. Bagaimana produktivitas bisa naik, bisa tumbuh dan bisa berkembang kalau daya beli masyarakat berkurang, gitu kan? Yang biasa belinya 10 tinggal beli 5, biasa beli 5 tinggal beli 2, yang biasa beli 2 jadi nggak beli. Akhirnya kan terjadi penumpukan di tempat-tempat kami. Nah, kalau jadi penumpukan maka kami tentu akan mengurangi produktivitas, Baik, akan mengurangi produksi. baik. Kalau udah produksi maka dapat kemana? Mengurangi tenaga kerja juga. Nah, ini yang kita mesti disikapi bersama gitu. Ya, kita mengetahui memang konsumsi masyarakat ini kan menjadi penopang terbesar bagi PDB. Namun secara tidak langsung pun ada mengatakan dengan berbagai kondisi saat ini, daya beli memang sangat-sangat diusahakan untuk tetap bisa kuat. Jadi berbagai upaya dilakukan. Pemerintah telah melakukan sejumlah stimulus. Salah satunya adalah yang cukup beresiko memberikan subsidi BBM hingga sampai akhir tahun. Walaupun defisit APBN ini Pak bisa lebih dari 3%. Bagaimana tanggapan Anda? Stimulus apa sih Pak yang diharapkan dari pemerintah? Apakah untuk dunia usaha atau untuk masyarakat agar bisa mendompleng kembali daya beli atau mungkin yang menyasar kelompok menengah bukan hanya kelompok kecil saja Pak? Tentunya gini, sebesar apapun stimulus, ya, kita berterima kasih stimulus yang diberikan oleh pemerintah sampai dengan akhir tahun ini. Ya mudah-mudahan bisa di akhir tahun bisa survive lagi gitu kan. Tetapi kan tidak cukup, daya beli masyarakat bisa berkurang. Dan tidak semua, coba kalau diberikan kepada dunia usaha, di stimulus juga. Kan stimulus harga bahan bakar itu tidak untuk industri, tapi untuk konsumsi masyarakat. Kan gitu loh. Nah, coba kalau diberikan stimulusnya kepada industri untuk minyak industri misalnya disubsidi atau disesuai harga yang kemampuan kita. Kan sekarang harga bahan bakar untuk industri sudah tinggi juga. Mau tidak mau kami juga harus menaikkan harga. Masyarakat seberapa besar sih subsidi ke masyarakat? Kan gitu loh. Tetapi masyarakat juga berpikir, daripada beli yang mesti beli yang ini juga kan gitu. Nah, ini yang mesti ganjalan kepada kita. Masyarakatnya memang yes ya dikasih stimulus, tapi barang bakunya lebih tinggi juga harganya, bahan baku kitanya. Yang mesti dikasih stimulus itu, yang dikasih mesti stimulus itu adalah bahan bakar untuk industri coba ditahan. Misalnya biosol untuk industri, pertima dan bahan baku lainnya ditahan oleh pemerintah, itu juga mesti bisa bertahan. Kalau harganya naik, tetap masyarakat juga mesti berkurang. Seberapa banyak sih subsidi yang ditopang, dan seberapa banyak masyarakat yang mengalami hal tersebut yang menggunakan itu. Sedangkan yang konsumsi masyarakat yang lebih besar karena masyarakat yang tidak mempunyai kendaraan kok. Kan gitu loh. Baik. Ini yang mesti ditopang, itu bukan stimulus kepada masyarakat, tetapi stimulus kepada bahan bakar industrinya. Coba dikasih stimulus supaya apa? Supaya kami tidak menaikkan harga bahan, supaya kami tidak menaikkan harga bahan, tidak menaikkan harga. Kalau kami masih menaikkan harga karena ditopang oleh biaya produksi yang tinggi, maka mau tidak mau suka tidak suka juga harga pun akan naik. Harga naik di luar biasa kan gitu loh. Itu yang mesti pikir kalau kita. Pak Nurjaman, berarti kan sampai saat ini berbagai strategi masih dilakukan agar bisa dikatakan tekanan biaya ini masih bisa manageable gitu Pak. Dan dengan ini artinya masih bisa dikatakan dunia usaha belum bisa mengejar margin Pak ya. Mungkin bisa digambarkan Pak? Kurang jelas Mas. Iya Pak, dengan berbagai kondisi saat ini Bapak kan tadi mengatakan melakukan berbagai efisiensi. Apakah artinya ini masih bisa manageable dan berapa lama dunia usaha bisa bertahan untuk memanage ini terhadap tekanan resikonya, dan apakah dengan demikian dunia usaha nggak bisa mengejar margin yang signifikan Pak? Ya, kalau berbicara seberapa lama, ini sudah memaksakan saat ini. Saat ini sudah memaksakan karena kami hanya mensiasati bagaimana kita bisa survive saja. Ya, tidak berpikir lagi bagaimana kita mencari margin yang lebih tinggi, itu kan kita berpikir bagaimana mempertahankan, siapa tahu besok lusa bisa berjalan. Nah, kalau selama ini masih dihantam begini terus-terusan, kita juga tidak bisa menjamin bahwa perusahaan akan sustain terus kan. Kenapa? Itu dia. Karena kalau kita berpikir mau rugi terus-terusan buat apa? Nah, karena itu berharapan banyak itu bagaimana kebijakan pemerintah, bagaimana mempertahankan atau mensiasati bagaimana agar harga barang itu, terutama di barang-barang impor yang bisa terlalu tinggi lah, atau bisa bertahan rupiah aja, sudah bagus ya.
Jangan sampai hari ini harus sampai ke angka 7.200, itu mau apa lagi kita. Ini yang kita mempunyai rasa kekhawatiran lah ya, kekhawatiran. Dia bukan pesimis juga, kita selalu optimis, tapi bagaimana mensiasati tersebut, dan ini tidak bisa kami lakukan sendiri. Harus ada keterlibatan semua elemen, semua pihak, dan semua harus semua dalam artian ikut bertanggung jawab untuk mempertahankan kondisi ekonomi kita gitu loh. Ingat, negara kita sekian banyak luasnya, angkatan kerja sekian banyaknya. Kalau kondisi ekonomi kita terus-terusan merosot begini, apa yang akan diharapkan oleh adik-adik kita ke bawah? Baik. Oleh anak-anak kita seperti apa gitu loh. Baik. Kalau kondisi ekonomi masih begini, di sisi lain mungkin di kalangan tertentu ya happy ending, tapi di kalangan bawah menengah ke bawah terus masih menjerit begitu saja. Baik, Pak Nurjaman, ini menarik sekali Pak jawaban Anda, itu, karena kita memang menanti seperti apa nantinya bonus demografi dan juga mengejar Indonesia Emas 2045, dan tentunya terhambat dengan berbagai eskalasi saat ini, sehingga kita butuh obat kuat, baik itu untuk daya beli ataupun juga untuk dunia usaha. Sekali lagi terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Nurjaman, selaku Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Apindo DKI Jakarta telah bergabung. Sehat dan sukses selalu. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi napas kehidupan kita semua, dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Saya Rian Antono, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.